Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka, dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijram mahjuro, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya, dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran, ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan memang pengkhianat manusia. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir, pembantu. Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka, dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud, dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom, yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad,
Mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul. Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit, air yang sangat bersih. Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya, yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dialah yang Maha Pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya?
dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu." Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan, karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit, yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru,
ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku. Sehingga dadaku terasa sempit, dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami. Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Dan engkau, Musa, telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia Musa berkata, aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf. Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya. Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu, dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Dia Fir'aun berkata, sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti. Dia Fir'aun berkata, sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Dia Musa berkata, apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata? Dia Fir'aun berkata, tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar. Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya,
Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?" Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir. Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan, dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua, agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang." Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku." Dia Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang." Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun." Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya." Mereka berkata, "Tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman." Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, "Pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar." Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada." Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul." Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah? Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka, "Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu.
imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina? Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku. Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku. Kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Dan kami sama sekali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
di dalam kebun-kebun dan mata air, dan tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Mereka berkata, "Sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar." Dia Saleh menjawab, "Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat." Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks? Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir." Dia Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu." Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu
dan umat-umat yang terdahulu. Mereka berkata, "Engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir, dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Dia Syuaib berkata, "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kemudian mereka mendustakannya, Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab, lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Demikianlah, kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak akan beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak, ketika mereka tidak menyadarinya. Lalu mereka berkata, "Apakah kami diberi penangguhan waktu? Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat? Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka? Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya, untuk menjadi peringatan. Dan kami tidak berlaku zalim. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya? Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan, dan banyak mengingat Allah, dan mendapat kemenangan setelah terzalimi, karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim, kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api." Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam." Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut, kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik. Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata." Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman." Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia,
kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Maka tidak lama kemudian, datanglah Hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Aku, burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Dia Sulaiman berkata, "Akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta? Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Dia Balkis berkata, "Sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, Aku akan mengirim utusan kepada mereka
dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku, sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya, dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia." Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah Balkis mengenal atau tidak mengenalnya lagi." Maka ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Balkis menjawab, "Seakan-akan itulah dia." Dan Balkis berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya Balkis dahulu termasuk orang-orang kafir." Dikatakan kepadanya Balkis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Balkis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, 'Sembahlah Allah.' Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan." Saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat?" Mereka menjawab, "Kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu." Saleh berkata, "Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji." Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki
yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar." Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa. Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu." Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci." Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu, tetapi tidak mengindahkan. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?